Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan, selamat datang di podcast Kan. Nah, pada episode kali ini saya Ranti Wening bersama dua orang narasumber nih. Nah, yang pertama beliau adalah Direktur Akreditasi Laboratorium Badan Standar Disasi Nasional. Beliau adalah Bapak Dr. Agustinus Prabadri Jakara dan juga salah seorang personel dari Direktorat Akreditasi Laboratorium, yaitu Mas Ahmad Hidayat. Ya, selamat datang Pak Probo dan juga Mas Ahmad. Ya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih atas kehadirannya nih di podcast Kan episode kali ini ya Pak ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak dan juga sharing seperti itu ya tentang pelatihan mengenai pengujian dan juga sertifikasi baterai listrik di Korea Selatan seperti itu ya Pak Probo dan Mas Ahmad ya. Jadi belum lama ini ya rekan ya, tim yang terdiri dari beberapa personel dari Direktorat Akreditasi Laboratorium dan juga Direktorat SNSU Termoelektrik ya Pak ya, dan Kimia BSN juga ya. Nah, ini mengikuti pelatihan pengujian dan sertifikasi baterai listrik di Korea Selatan ya. Baik, mungkin kita langsung saja nih, saya ke mungkin ke Pak Probo dulu ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana nih awalnya direktorat tadi ya, dua direktorat tadi itu mengikuti pelatihan tersebut nih Pak? Baik, ya, makasih Mbak Ranti. Jadi ini ceritanya agak panjang begitu ya, ketika kami sebagai direktorat yang mengakreditasi laboratorium pengujian, salah satu lab pengujian yang kami akreditasi waktu itu, kebetulan Mas Ahmad sendiri yang menjadi asesornya, itu adalah sebuah lab yang membuka layanan pengujian untuk EMC di Indonesia. Ternyata lab tersebut adalah cabang dari perusahaan yang ada di Korea, yaitu perusahaan yang namanya tadi HCT, yaitu kita sekarang kenal namanya HCT saja gitu ya. Tapi memang sejarahnya itu adalah dibentuk oleh beberapa orang ex Hyundai Technology gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai ke sana gitu ya? Karena juga ini terkait dengan program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden beberapa tahun yang lalu mengenai percepatan penerapan kendaraan listrik berbasis baterai gitu ya. Seperti kita tahu tren ke depan gitu ya, kendaraan itu semakin banyak yang semakin baik yang menggunakan sistem elektrifikasi, sehingga kita harus siap nih bagaimana nanti kalau sistem itu sudah produk tersebut sudah populer, kita juga harus siap dengan regulasinya, dan regulasi itu juga nanti berkaitan dengan penilaian kesesuaiannya begitu. Jadi dari hubungan ini kemudian kami mendapatkan tawaran bagaimana kalau kita belajar soal sertifikasi baterai untuk kendaraan elektrik begitu Pak Ranti. Gitu ya. Baik Pak Probo, lalu latar belakang dari pengujian dan sertifikasi baterai listrik nih Pak, ini kenapa penting nih Pak diterapkan di Indonesia gitu ya? Iya. Jadi kalau kita bicara baterai ya, mungkin kita kenal ya baterai yang kita pakai sehari-hari untuk senter, untuk peralatan elektronik begitu ya. Tetapi baterai itu kan dari yang sederhana, yang mungkin sel AA, AAA gitu, sampai ke baterai yang kompleks. Nah, semakin kompleks tentu saja ada tambahan risiko gitu ya. Semakin besar ukurannya secara fisik, makin berat, dan juga energi yang disimpan juga semakin besar gitu ya, sehingga ada risiko korslet, ada risiko bocor dan sebagainya, itu semakin besar gitu, sehingga kita semakin harus lebih serius menangani risiko-risiko tersebut gitu. Iya, betul sekali ya. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana penerapan teknologi pengujian baterai listrik dan sejauh mana nih Pak kesiapan fasilitas dan juga pastikan perlu SDM seperti itu ya Mas Ahmad ya di Indonesia terkait hal ini. Mungkin dari Pak Probo atau Pak Ahmad mungkin silakan Pak. Iya, kalau mungkin Mas Ahmad yang sering ke lab-lab gitu ya, mungkin bisa melihat ya, Pak, ya, seperti apa kesiapan lab-lab kita begitu. Baik, terima kasih Mbak Ranti atas pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan saat ini kondisi di Indonesia, memang kesiapan mobil listrik ini perlu memang di endorse terus-menerus ya, secara baik terprogram gitu ya. Namun terkait dengan penilaian kesesuaian di laboratorium penguji khususnya untuk saat ini memang kita belum ada ya fasilitas untuk melakukan pengujian di laboratorium untuk pengujian produk electrical vehicle seperti itu. Jadi memang ini salah satu cara ya pemerintah
saat ini memang sedang memikirkan gitu ya bagaimana menciptakan mungkin marketnya, pasarnya gitu ya, mulai dari membentuk kebijakan-kebijakan gitu ya. Dan saat ini memang kita sedang fokus bagaimana kita mengejar gap negara-negara lain yang sudah berkembang sistem transportasinya gitu ya, terutama mobil listrik ini, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk saat ini memang Indonesia memang harus terus mengejar ya, baik dari sisi gap ketertinggalan di SDM gitu ya, karena memang raw material atau source material di Indonesia itu sangat mumpuni sekali gitu untuk membuat mobil listrik seperti itu. Betul sekali. Satu lagi ini ya Mas Ahmad, mungkin soal regulasi ya. Betul. Jadi soal regulasinya juga kita belum lengkap. Mungkin sudah ada sebagian yang disusun sebagai standar ya. Mungkin dari keseluruhan kendaraan listrik itu sendiri dan juga dari komponennya, khususnya baterainya. Tetapi sejauh yang bisa kami telaah dari tinjauan ini, kita masih membutuhkan kelengkapan regulasi-regulasi untuk mengatur nantinya pemasaran, pengujian dan sebagainya gitu. Ya, betul. Jadi dari sisi sumber daya sebenarnya sudah ada nih ya Pak ya, sudah di Indonesia tuh berpotensi seperti itu dan perlu juga diatur regulasinya seperti itu ya Pak ya. Terutama kita perlu di notes juga ya bahwa Indonesia penghasil nikel terbesar juga gitu ya. Dan itu modal dasar gitu ya untuk sebuah mobil listrik sepertinya. Sudah punya modal seperti itu ya. Baik Pak Prabowo dan Mas Ahmad ya. Lalu kalau boleh tahu nih bagaimana perbandingannya kondisi di Indonesia saat ini dan harapan ke depan ketika mengikuti pelatihan ini nih, harapannya apa gitu? Seperti itu. Ya, jadi ketika kami berangkat ya, tentu saja kita melihat di Indonesia, kita melihat beberapa perusahaan sudah mulai memasarkan kendaraan. Beberapa juga sudah memasang SPKLU ya. Untuk pengecasan baterainya. Tetapi ini kita melihat akan makin banyak gitu ya. Sehingga kita ingin melihat di Korea yang sudah lebih mapan barangkali ya. Kita tahu salah satu merek kendaraan listrik yang paling populer itu adalah salah satunya dari Korea ya. Dan kita pengen melihat di situ seperti apa sih kesehariannya di sana, bagaimana fasilitas umumnya, bagaimana perilaku penggunanya sendiri gitu. Sehingga ketika kami pergi sana, mungkin kami fokusnya lebih kepada bagaimana sarana pengujiannya dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu gitu. Jadi ya ini bagian dari mungkin nanti kita akan memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terkait gitu, dari sisi regulasinya, dari sisi penerapannya, apa yang harus disiapkan, aturan apa yang harus disiapkan, dan sarana apa saja gitu. Kira-kira begitu. Ya. Baik, seperti itu. Nah, kita jeda sebentar ya Pak Prabowo dan Mas Ahmad ya. Baik rekan, jangan kemana-mana setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi di podcast kan. Nah, kita lanjutkan lagi ya Pak Prabowo dan Mas Ahmad ya. Nah, kembali ke baterai listrik ya. Nah, ini pastinya kan perlu diuji seperti itu ya Pak ya. Nah, apa nih Pak hal-hal yang perlu diuji dari baterai listrik tersebut nih Pak? Oke, ya. Jadi sebelum kita bicara apa yang diuji kan kita harus tahu dulu ya apa sebenarnya risiko dari sebuah baterai gitu ya. Tadi di segmen sebelumnya saya sampaikan bahwa baterai mobil listrik itu kan besar ya, tidak seperti mobil baterai senter atau baterai peralatan rumah tangga begitu ya. Jadi dengan besarnya itu di situ ada risiko korsleting, hubungan pendek yang bisa menimbulkan api. Kemudian ada kebocoran, mungkin zat kimia yang terkandung dalam baterai itu mungkin bisa berefek buruk pada kesehatan atau ya bisa mencederai gitu ya. Kemudian secara fisik juga mungkin dia walaupun hanya baterai tapi kan berat itu. Termasuk juga nanti ketika dia dipasang di kendaraan itu mengubah juga dinamika dari kendaraan tersebut ya. Tapi ketika kita fokus kepada baterai, maka yang diuji itu adalah pertama risiko hubungan pendek. Mungkin kita pernah ingat ya, ada satu jenis satu tipe handphone ponsel waktu itu yang sampai dilarang dibawa ke pesawat karena apa? Karena ternyata baterai itu rentan untuk korslet sehingga menimbulkan kebakaran. Ya, jadi itu satu pengujian ketahanan untuk hubungan pendek.
Kemudian juga ada pengujian mekaniknya, misalkan kalau dia dijatuhkan atau digetarkan atau ditusuk bahkan atau dipukul itu sekuat apa dia, apakah bocor, apakah menjadi korslet dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga pengujian efek panas, misalkan ketika dia dipanaskan sampai suhu tertentu apakah dia meledakkah atau korslet atau bagaimana. Ada juga pengujian selain panas juga dingin gitu ya. Kalau tiba-tiba dia didinginkan itu apa yang terjadi gitu ya. Jadi ada pengujian mekanik, pengujian termal, apalagi ya kemarin ya. Ya, tadi ya yang terakhir itu memang cukup bisa dinotit juga pengujiannya tuh kondisi ekstrim gitu, Mbak Ranti ya. Jadi memang sengaja didesain baterai ini apakah mampu dalam kondisi-kondisi yang tadi Pak Probo sampaikan gitu ya, kondisi-kondisi ekstrim tentunya seperti itu. Rasanya itu ya Pak ya, tadi ada pengujian dikasih gangguan mulai mekanik gitu ya, terus kenaikan suhu juga rasanya mulai dibakar ya, ada dibakar juga gitu ya. Dibakar pun juga yang menarik dari hasil kemarin ya, pelatihan kemarin adalah ternyata baterai ini dibakar menggunakan dua cara gitu ya. Pertama dengan menggunakan gas ya, yang melihat efeknya gitu ya. Yang kedua dibakar juga baterai ini menggunakan semacam gasolin atau bensin lah seperti itu. Jadi saking sangat menarik sekali ya, karena kita bisa melihat langsung gitu ya, dan ternyata baterai sebelum digunakan sebegitu banyak sekali pengujiannya, safety-nya gitu ya, terutama untuk menjamin penggunanya itu aman seperti itu. Betul. Jadi memang karena banyak resiko gitu ya Pak ya, yang mungkin muncul, jadi disitulah pengujiannya nih dari kondisi tadi yang extraordinary mungkin yang ekstrim, nah dilakukan pengujian atas hal-hal tersebut gitu ya Pak ya. Baik Pak. Nah tadi yang pastinya kan kalau mobil listrik ini kan bermacam-macam model gitu ya. Nah pasti kan berpengaruh ke jenis baterai listriknya gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk jenis baterai listrik yang digunakan khususnya mobil listrik nih apa nih Pak? Kalau jenis sih secara umum sama ya. Jadi kita lihat kalau kendaraan konvensional sekarang itu kan kita pakai baterai basah istilahnya, baterai lead acid gitu ya. Sedangkan untuk baterai kendaraan listrik itu menggunakan sebagian besar sekarang lithium ion ya. Betul. Ya. Jadi mungkin kita bisa lihat juga dari jenis kendaraannya. Yang kita kenal sekarang ini adalah istilahnya kendaraan dengan motor bakar, dengan motor yang melakukan pembakaran internal gitu ya, atau biasa disebut mobil kendaraan ICE, internal combustion engine. Itu yang konvensional, biasanya itu yang pakai aki basah gitu ya, atau aki kering. Kemudian ada sekarang yang mulai populer adalah kendaraan hibrid. Hibrid itu adalah dia masih menggunakan motor bakar, tetapi dia juga menggunakan motor listrik. Artinya dia juga membutuhkan baterai yang lebih besar dibanding mobil biasa, tetapi juga masih belum sebesar yang elektrik murni ya. Kemudian ada juga yang istilahnya plug-in hybrid. Jadi hybrid dia masih menggunakan motor bakar, masih menggunakan motor listrik juga, tetapi dia bisa dicas istilahnya. Kalau yang tadi pure hybrid itu dia hanya menggunakan motor internalnya, engine internalnya gitu ya. Nah sekarang muncul yang namanya plug-in hybrid tadi. Nah sampai kepada yang pure EV, pure electric vehicle. Jadi betul-betul hanya menggunakan baterai sebagai sumber energi penggeraknya gitu ya. Nah tentunya semakin kesini tuh tadi semakin besar baterainya gitu ya. Nah semakin besar tentunya semakin besar juga risiko-risiko tadi ya. Betul. Jadi tadi ketika bertanya risiko, maka kita harus berpikir ketika dia jalan digunakan di lalu lintas gitu ya, ada risiko dia tertabrak, dia menabrak atau ditabrak, dia terguling, mungkin terbakar ya. Sehingga yang tadi pengujian tadi itu melihat risiko-risiko tadi, kalau terjadi kecelakaan, apakah tabrakan atau ditabrak, apakah dia bocor sehingga isinya mengenai penumpangnya misalkan. Kalau misalkan dia sekelilingnya terbakar, misalkan ada kebakaran, apakah dia ikut terbakar atau meledak gitu ya. Karena ada satu contoh kasus kemarin belum lama di dekat di Korea juga ya, di jalan tol menuju Busan itu, sebuah kendaraan listrik itu karena suatu hal dia terbakar, dan baterai listrik itu ketika dia sudah terbakar tidak ada yang bisa memadamkan. Kalau
bensin sekalipun kalau terbakar masih bisa dipadamkan dengan busa gitu ya, dengan foam. Betul. Tapi itu baterai listrik ya kemarin dia akan proses kimia itu akan berjalan terus, dia akan combustion ya, terbakar sampai bahan itu habis. Gitu. Jadi betul-betul pemadam kebakaran tuh angkat tangan. Angkat tangan ya Pak. Dia hanya bisa habis dulu baru bisa padam gitu. Yang ya, bisa Pak? dilakukan hanya dia membuat pagar semacam pagar gitu. Dia nggak bisa menyiram atau membuat ditutup pasir pun nggak bisa ya. Gitu. Jadi itu betul-betul risiko yang serius gitu ya. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa risiko itu masih bisa kita mitigasi ya. Artinya makanya desain baterai itu harus dibuat sedemikian rupa, dan juga pengujian tadi juga harus dirancang sedemikian supaya untuk memastikan dalam kondisi-kondisi ekstrim itu tidak terjadi hal-hal yang paling dikhawatirkan tadi. Betul. Jadi paling enggak juga perlu sosialisasi juga yang mungkin nanti ketika diterapkan di Indonesia nih, lingkungan sekitar baik masyarakat atau mungkin petugas kebakarannya mungkin perlu diedukasi juga ya bagaimana caranya misalkan menghadapi kondisi ekstrim gitu ya terkait dengan, karena kan hal baru gitu ya, ini bagaimana nih cara memadamkannya seperti itu ya. Diperlukan sosialisasi juga ya terkait hal ini ya. Baik Pak Prabowo dan Mas Ahmad, kita jeda lagi nih ya. Baik rekan, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di podcast kan. Nah, Pak Prabowo dan Mas Ahmad, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita kan lihat nih Pak ya, di jalan-jalan saat ini nih sudah ya boleh dibilang ada berapa atau mungkin mulai mobil listrik lalu lalang gitu ya di jalan di jalan gitu ya. Bahkan pabrik mobil listrik Hyundai ini kabarnya akan dibangun di Indonesia gitu ya Pak ya dan Mas Ahmad ya. Nah, apalagi tadi yang Mas Ahmad bilang di segmen pertama tuh bahwa Indonesia tuh sudah punya modal gitu ya, modal untuk sumber daya penghasil nikel gitu ya, salah satu yang terbesar juga ya Pak Prabowo ya. Nah, masuk ke peran akreditasi nih Pak dan Komite Akreditasi Nasional ya atau KAN ya. Nah, bagaimana peran akreditasi atau KAN dalam hal perkembangan industri mobil listrik ini nih Pak, dan kira-kira nih siap atau tidak nih Pak lab-lab di Indonesia dengan kondisi ini nih Pak atau kemajuan ini? Silakan Pak. Baik ya. Jadi kita ingat bahwa peran akreditasi itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penjaminan atau penilaian kesesuaian gitu ya. Jadi contohnya kalau kita bicara baterai tadi, kita sudah tahu risiko-risikonya, kita sudah tahu bentuk-bentuk pengujian yang harus dilakukan gitu ya. Itu kan nanti ujungnya kepada standar, dan standar ataupun regulasi itu harus diterapkan gitu ya. Nah, tentu memerlukan beberapa lembaga yang akan melakukan pengujian tersebut, dan di sini peran akreditasi adalah memastikan bahwa sistem atau mekanisme pengujian tersebut dilakukan dengan benar, sehingga ketika suatu produk itu dinyatakan sudah memenuhi standar tersebut, kita bisa mempercayai, kita bisa meyakini bahwa proses tersebut sudah dilakukan dengan benar, sehingga barang tersebut betul-betul bagus gitu. Jadi itulah ya proses peran akreditasi gitu. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit ya terkait dengan peran KAN saat ini, memang penting sekali ya Mbak Ranti ya. Jadi karena pengujian yang dihasilkan dari laboratorium penguji gitu ya, itu memang harus kita jamin ya hasilnya itu valid, dan kita butuh informasi yang valid ini, data yang dihasilkan itu dari laboratorium penguji yang terakreditasi, dan kan di sini hadir untuk menjamin dan menambah kepercayaan masyarakat khususnya terhadap laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, sehingga KAN menjamin bahwa laboratorium tersebut sudah memiliki kompetensi, konsistensi serta imparsialitas dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian, dalam hal ini lab uji sebagai melakukan pengujian baterai listrik seperti itu pada kendaraan mobil listrik seperti itu. Ya, baik. Lalu kan ya pasti tadi pengujian ya Pak ya, kan terkait dengan lab gitu ya, lab khususnya di sini penguji.
Nah, untuk penguji kan ya pasti ada standar gitu ya. Ya, Nah, betul. kira-kira nih standar apa saja yang digunakan dalam pengujian baterai listrik pada mobil listrik khususnya ya, Pak Probo dan Mas Ahmad ya. Dan apakah di Indonesia sudah memiliki standar tersebut nih, dan apakah sudah jadi standar nasional Indonesia atau SNI atau seperti apa, Pak Probo? Ya, baik. Sedikit dari yang kami telaah tadi ya, Iya. ada beberapa standar yang sudah diadopsi menjadi SNI, baik dari IEC maupun dari ISO begitu ya, baik untuk sistem kendaraan listriknya sendiri maupun juga sebagai komponennya, terutama baterainya di sini. Jadi ada beberapa standar internasional yang memang sudah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia. Tetapi kalau yang kami pelajari kemarin di Korea memang spesifik kepada standar UN berapa kemarin? UNR ECE 100 ya, betul. UNR ECE 100 itu mengenai safety dari baterai yang digunakan di electric vehicle gitu. Jadi saya kira standarnya sudah ada ya, tinggal bagaimana nanti kita menerapkannya gitu. Baik, standarnya sudah ada. Nah, tantangannya nih bagaimana menerapkannya di Indonesia khususnya ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk tantangan nih Pak, tantangannya apa saja untuk akreditasi pada pengujian baterai listrik di Indonesia nih Pak? Baik, tadi ya yang saya sampaikan di awal, yang paling penting adalah regulasi ya. Jadi biasanya memang standar dengan regulasi itu saling balapan gitu ya. Kadang-kadang regulasi duluan baru standar, atau kadang-kadang standar duluan baru regulasi gitu ya. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat bahwa kalau standar sudah bisa dibilang sudah ada begitu ya. Minimal kalau standar internasional itu sudah ada, kita bisa mengadopsi, mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi lokal kita begitu ya. Barangkali yang sekarang perlu dipacu adalah regulasinya gitu. Kita ingat bahwa beberapa produk lain gitu ya, beberapa jenis produk itu ketika regulasinya sudah ada, otomatis lab-lab dan industri itu mereka akan berusaha menerapkan gitu ya. Nah, jadi barangkali sekarang ini tahapannya adalah kita mendorong pihak yang regulator untuk segera menyusun framework dari kendaraan listrik ini, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya, sehingga untuk pengujiannya kita bisa mengikuti gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Probo dan juga Mas Ahmad atas sharing-sharingnya nih Pak, mengenai pengalaman training di Korea ya, seperti itu ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Probo dan juga Mas Ahmad ya, mungkin ada tambahan informasi ataupun pesan-pesan nih, bagaimana harapan nih Pak, harapan untuk industri baterai listrik ke depannya khususnya di Indonesia nih Pak. Silakan Pak Probo. Baik, makasih Mbak Rati. Jadi kemarin waktu kita ke Korea ya, kita bukan hanya berkunjung ke tempat pengujian baterai tersebut, tapi kan kita juga melihat ya keseharian bagaimana suatu masyarakat yang sudah maju itu teratur, terpola, dan ada satu kata kunci di situ adalah standar gitu ya. Jadi bagaimana suatu masyarakat itu bisa maju, bisa teratur itu karena salah satunya adalah standar. Ya, tidak usah, bukan hanya soal baterai ini gitu ya, tapi untuk hal-hal sehari-hari gitu ya. Jadi harapan kami adalah ketika kita nanti bicara kendaraan listrik, khususnya baterainya begitu ya, kita bisa segera menyusun suatu standar, menerapkan itu sebagai regulasi, dan harapannya nanti sistem akreditasi kita akan menyokong atau mendukung regulasi tersebut dengan mengakreditasi lembaga-lembaga yang akan menerapkan regulasi tersebut. Mungkin itu Mbak Rati. Ya, baik, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Ya, baik, sedikit menambahkan juga mungkin kendaraan listrik ini memang sudah dinantikan kehadirannya. Memang kita sudah juga merindukan ya Pak ya. Seperti kita ketahui, kualitas di DKI Jakarta, khususnya ibu kota negara kita ini sangat buruk ya, dalam kondisi buruk, dan ini mobil listrik ini salah satu jawaban, karena selain lebih friendly terhadap lingkungan, zero emisi gitu ya, dan juga energi ya, mendukung juga energi yang berkelanjutan. Mungkin itu Mbak Ranti. Iya, baik, terima kasih Pak Probo, terima kasih Mas Ahmad atas kehadirannya di episode kali ini ya Pak ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Baik rekan, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dan sharing kita mengenai pengalaman
rekan-rekan BSN ya dalam mengikuti pelatihan di Korea Selatan. Nah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan episode terbaru di channel YouTube kesayangan kita semua, yaitu di Komite Akreditasi Nasional. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen pastinya. Dan jangan lupa follow media sosial KAN tentunya. Saya Ranti Wening beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, terima kasih. Terima kasih.